Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Islam Dasar beranggotakan Anisha Lestari, Dewi Irsa Putri, Dwi Putri Ramadhania, Tri Oktavia Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ramadhania. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber ekonomi Islam ini terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum ekonomi Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara langsung diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Al-Quran juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia untuk memuat kaidah-kaidah fundamental yang berkenan dengan akidah syariah, baik ibadah maupun muamalah atau perdagangan, akhlak, kisah-kisah di masa lalu, berita-berita tentang zaman yang akan datang, dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan serta dasar-dasar hukum. Al-Quran memberi hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian itu sendiri, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, "Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang berlipat gandakan atau pahalanya." Dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman." Dan juga ada beberapa hal yang dilarang Islam dalam perekonomian yang sudah juga tertulis dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada riba atau tambahan bunga, yang kedua ada maisir atau perjudian, dan yang ketiga ada gharar atau ketidakjelasan. Sekian itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber hukum utama selanjutnya yaitu hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau takrir. Hadis adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Macam-macam hadis. Berdasarkan tingkat keaslian hadis dibagi menjadi 4 tingkat. Dalam kategori ini diantaranya 1 hadis sahih, ialah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. 2 hadis hasan, jika hadis yang tersebut sanadnya bersambung tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. 3 hadis dhaif, ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung atau dapat berupa hadis mauquf, maktub, mursal, mu'allaq, mudalas, munkati, atau mudal, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya atau mengandung kejanggalan atau cacat. 4 hadis maudul, bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam
sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Contoh hadis yang merinci ayat Al-Quran yang masih garis besar, umpamanya tentang waktu-waktu salat yang masih secara garis besar disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sekian, terima kasih. Saya Tri Oktavia Nisa akan menjelaskan tentang pengertian, contoh, dan macam-macam jenis ijma. Ijma secara bahasa memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas suatu hukum syara'. Contoh-contoh ijma: 1. Diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat yang diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. 2. Diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq. 3. Kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Ijma sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ijma al-sari yang merupakan ijma di mana para ahli ijtihad atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad yang lainnya. 2. Ijma al-sukuti, yakni ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini adalah karena setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Anisha Lestari yang akan menjelaskan sumber hukum ekonomi Islam kias. Secara bahasa, kata kias berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Kias adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya kesamaan ilat antara keduanya. Kehujan kias menjadi sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma. Lalu rukun atau unsur yang harus ada dalam kias ada 4. Pertama, asal atau asal, yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan. Maka syarat asal dalam kias adalah harus berasal dari nas Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijma. Yang kedua, far atau cabang, yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya yang diserupakan atau dikiaskan. Syarat far ialah cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri. Ilat yang ada pada cabang harus sama dengan ilat yang ada pada asal. Cabang tidak lebih dahulu ada daripada asal. Hukum cabang harus sama dengan hukum asal. Rukun yang ketiga ialah hukum asal. Hukum asal yaitu hukum syara' yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Lalu, syarat hukum asal ialah hukum asal harus merupakan hukum syara' yang amaliyah. Hukum asal harus makul al-makna. Hukum asal bukan hukum yang khusus. Hukum asal harus tetap ada atau tidak mansukh. Rukun yang keempat ialah ilat. Ilat ialah sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya. Ilat adalah sesuatu atau sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang. Atau dengan kata lain, ilat adalah suatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian atau munasabah dengan ada atau tidak ada hukum. Maka syarat ilat adalah sebagai berikut. Harus merupakan sesuatu yang nyata dalam arti dapat diamati, harus merupakan sifat yang tegas dan tertentu, harus ada kaitannya atau munasabah dengan hikmah, bukan sifat yang hanya terdapat pada asal, kemudian tidak berlawanan dengan nas. Selanjutnya, macam-macam kias. Kias dilihat dari segi kekuatan ilatnya terbagi menjadi 3. Pertama, kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat daripada berlakunya hukum pada asal, karena kekuatan ilat pada furu'. Yang kedua, kias musawi,
yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu sama kuatnya dengan berlakunya pada asal. Yang ketiga, kias adna, yaitu kias yang ilatnya pada furu atau cabang lebih rendah bobotnya dari ilat pada asalnya. Selanjutnya, salah satu dari sekian implementasi konsep kias dalam dunia perekonomian Islam. Antara lain adalah: pertama, mengkiaskan sewa-menyewa dengan jual-beli. Kedua, mengkiaskan ajir atau orang yang menyewakan tenaganya dengan al-wakil bil urja atau orang yang diberikan kewenangan dengan imbalan upah. Yang ketiga, mengkiaskan khiyar naqd dengan khiyar syart. Yang keempat, kias bunga bank terhadap praktik riba. Yang kelima, kias dalam sistem pertukaran uang atau money change. Sekian dari saya pembahasan tentang kias kali ini. I see stars in your